Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana muhtariman da'ana ilaih biiznillah qad ladana labaika ya man dalana wa'adana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ummahat Al-Munawwir RT 02033 Ibunda Haja Sri Novi Handayani beserta jajaran kepengurusannya. Yang saya hormati kepada jamaah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan materi kitab Qaumi Tugyan, Akidah Akhlak, dan tentunya tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini merupakan pertolongan Allah pada saya pribadi untuk bisa memberikan materi kembali yang sebelumnya saya sedang disibukkan oleh sesuatu yang tentunya jamaah sekalian ada sebagian yang paham, ada sebagian yang gak paham. Yang paham atur nuhun, yang gak paham gak apa-apa. Nah, mudah-mudahan tasyakur kepada Allah atas nikmat saat ini yang Allah berikan, wabil khusus kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian yang saat ini sedang merasakan nikmat Allah. Ayo syukuri nikmat Allah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringankan langkah kita untuk menuju kebaikan, mudahkan penglihatan mata kita untuk melihat kebaikan, mudahkan lisan kita untuk membaca atau berkata-kata ucapan yang baik yang mendatangkan semua itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat dunia akhirat. Salawat dan salam tetap tercurah pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang saya hormati, tentunya dengan pandemi ini makin menambah rasa kerinduan ibu-ibu tentunya sama saya. Apa saya rindu kepada ibu-ibu? Tentunya tidak. Ya, tentunya hati saya nggak bisa dibohongin. Sama, saya juga rindu kepada ibu-ibu jamaah sekalian. Tetapi kerinduan ini cukup merindukan akan majelis taklim yang kita cintai, tempat di mana kita nuntut ilmu, di mana tempat di situ kita bisa silaturahim, dan semua itu merupakan kerinduan bagi kita semua sebagai umat Islam, dan hal itu harus kita rindukan. Mudah-mudahan dalam proses yang sangat singkat, semoga waktu ke depan segera Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan kita, mengkondusifkan keadaan kita, sehingga kita jangan buang-buang waktu untuk mengambil kesempatan itu, karena kesempatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa kumpul bersama, silaturahim bersama, dan nuntut ilmu bersama, tentunya di majelis yang kita cintai Al-Munawwir. Alhamdulillah. Baik jamaah ibu-ibu yang saya muliakan, kita melanjutkan pada kesempatan yang lalu. Kita sudah mengkaji cabang iman yang ke-74. Saat ini insya Allah kita akan melanjutkannya cabang iman yang ke-75. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif fi kitabi Qaumi Tugyan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi ulumihi fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'abatul khamisatu was sab'una, cabang iman yang ke-75,
akan menjelaskan tauqirul kabir, menghormati orang yang besar, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Wa rahmatus shaghir, mengasihi anak kecil atau mengasihi yang masih muda, lebih muda dari kita. Dan ini merupakan cabang iman. Dari sekian cabang-cabang iman, posisi menghormati orang yang lebih tua, menyayangi, mengasihi orang yang lebih muda merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna," bukanlah termasuk umatku, kata Nabi, "man lam yuwaqqir kabirona," orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Tidak termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua umurnya, walam yarham shaghirana, dan tidak mengasihi orang yang lebih muda dari kita, walam ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengerti akan hak orang yang alim. Tidak mengerti, tidak peduli, tidak memberikan suatu perhatian kepada orang alim, orang yang berilmu, yang memiliki ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak memiliki akhlak dan adab kepada orang yang lebih tua, baik penghormatannya dengan lisannya, penghormatannya dengan amal perbuatannya. Kepada orang yang lebih muda, laksanakan hal itu, hormati dengan ucapan dan perbuatan. Dan tidak termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ama yang kecil, ama yang usianya lebih muda daripada kita enggak mengasihi. Dengan cara apa? Cara mengasihi kita dengan memberikan sesuatu yang membuat dia menyenangkan, dengan memberikan sesuatu yang membuat ia terarah jalannya menuju kebenaran, menasehati, memberikan arahan, saran dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk dirinya yang di bawah usia kita, lebih muda daripada kita. Kemudian walam ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengerti akan hak orang alim, orang yang diwarisi ilmu oleh Allah melalui perantara thalabul ilmi. Orang alim, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya lillah, karena Allah, billah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mengerti hak akan haknya, falaisa minna, maka kita tidak akan termasuk golongan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ijlalillahi, salah satu dari cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu ikramu zil syaibatil muslimin, yaitu menghormati orang muslim yang telah beruban. Syaibah, yang telah beruban. Cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghormati orang yang sudah beruban, yaitu orang yang lebih tua, orang tua.
Kemudian wa an Anas bin Malik, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik annahu qala, bahwasanya beliau itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yanzuru ila wajhi syaihi, memandang kepada orang tua, memandang wajahnya, melihat wajahnya. Siapa? Orang-orang tua. Innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaihi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memandang wajah orang-orang tua sobahan, setiap pagi, wa masaan, dan setiap sore. Pagi, sore Allah pandang wajah orang-orang tua. Tiap pagi dan sore Allah perhatikan dan Allah tatap, Allah lihat orang-orang tua. Syaibah, yang berubah. Seraya berkata Allah Subhanahu wa taala, wa yakul, ya abdi, wahai hamba-hambaku, kepada orang-orang tua yang rambutnya sudah berubah hitam menjadi putih. Tapi kita misalkan kalau seandainya rambut kita berubah, udahlah kita menerima qada Allah. Kita ingat kita udah tua. Jangan rambut hitam menjadi putih kita rubah lagi menjadi hitam. Dengan cara apa? Dicet, pakai kuda terbang sekalian biar lengket. Gitu. Tanda tidak bersyukur atas nikmat Allah. Tidak menyadari bahwa setiap usia yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua akan berubah. Mata yang tadinya tajam jadi lemah. Lisan yang tadinya jelas berbicara jadi balelo. Ngerti balelo, ibu-ibu? Nah, mudah-mudahan ngerti. Masa nggak ngerti orang Jawa Barat? Tinggal di Jawa Barat, Bekasi bagian dari Jawa Barat tapi pinggirannya Betawi. Telinga yang tadinya kuat jadi lemah. Tidak jelas mendengar meskipun sebelahnya sedang berbisik-bisik, padahal jelas kedengarannya tapi dia masih menandakan kelemahan telinganya sudah tidak peka. Kaki sudah lemah, tangan sudah lemah, bahkan kekuatannya sudah melemah. Rambut hitam berubah menjadi ubat. Nah, tiap pagi dan sore Allah tatap orang itu. Tiap pagi dan sore Allah lihat wajah-wajahnya. Yang tadinya kencang kulit mukanya berubah jadi kendor. Jangan dikencengin, takutnya lepas urat-uratnya. Biarin aja sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita terima aja, memang usia kita sudah tua. Kayak saya, usia saya udah kepala 8. Kepala 8. Dari pusar ke atas, kalau dari ke bawah masih muda gitu ya. Baik ibu-ibu jamaah yang saya hormati, yang Allah muliakan. Lalu Allah berkata kepada orang-orang yang Allah tatap wajahnya di pagi dan sore, orang-orang tua. Apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku, qad kabura sinuka, sesungguhnya umurmu sudah tua, kata Allah. Umurmu sudah tua. Wa raqqa jilduka, kulitmu sudah keriput. Wa daqa azmuka, tulangmu telah rapuh. Wa waqtaraba ajaluka, dan sudah dekat ajalmu. Wa hana qudumuka, dan telah tiba waktu kedatanganmu ilayya kepadaku, fastahi minni, maka malulah kamu. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ana astahi min syaibatika, maka aku pun akan malu kepadamu. An u'azibaka finnar, aku akan malu kepadamu dengan ubanmu
itu untuk menyiksamu di neraka. Jadi Allah tidak mau menyiksa karena Allah malu. Malu Allah menyiksa orang yang sudah beruban. Malu Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang umurnya sudah tua, kulitnya sudah mulai kendor, tulangnya udah mulai rapuh, giginya udah pada gugur dah. Makannya juga tiap pagi, sore, siang, malam bubur. Nggak perlu dikunyah, langsung telan. Kata Allah, malulah kamu kepadaku. Dengan cara apa? Orang-orang tua dia harus memiliki malu kepada Allah. Sadar, kita sudah tua, ajal akan tiba. Meskipun kita tidak tahu kematian itu kapan datangnya dan tidak memilih siapa orangnya, usianya, statusnya, mau yang tua atau muda, kematian pasti akan datang. Mau yang kaya maupun yang miskin, kematian akan datang. Yang pejabat atau rakyat, semuanya kematian akan datang. Tapi kita tahu ini hadis ditekankan kepada orang-orang yang sudah tua, yang umurnya sudah tua, kulitnya sudah kendor, tulangnya sudah rapuh, giginya sudah gugur. Malulah kepadaku, kata Allah. Jangan usia tua saat ini dipakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, gunakan sisa waktu hidup untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, jika kau melaksanakan ketaatan disebabkan karena kamu malu kepadaku, karena usia sudah tua, kekuatan sudah tidak seperti dulu, lalu kau sujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan rasa malu dia kepada Allah, Allah akan malu kepada dia untuk menyiksanya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikayat merupakan contoh menghormati orang yang lebih tua. Sebagaimana pernah dialami oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sekaligus mantu Rasul karena nikah dengan Siti Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Aliyan kana yazhabu ilal jama'ati lis salatil fajri. Pada suatu hari sesungguhnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam kondisi keadaan dirinya tergesa-gesa. Untuk apa? Melaksanakan sholat jamaah subuh. Melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di sholatil fajri. Musri'an, dengan berjalan. Falaqiya syaikhan fit tariqi. Pas di perjalanan, setelah keluar dari rumah, Sayyidina Ali berjalan menuju tempat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di tengah jalan bertemu seorang orang yang sudah sepuh, orang yang usianya sudah tua, seorang aki-aki. Fit tariq, di perjalanan. Yamsi qudamahu ala sakinah. Itu Sayyidina Ali pas ketika di tengah jalan ada pertigaan yang memang arah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ia harus belok ke arah kiri. Pas ketika itu mendapatkan seorang yang sudah tua, orang yang sudah tua, bertemu tuh sama aki-aki Sayyidina Ali. Yamsi qudama ala sakinah, berjalannya 1, 2, ngelangkahnya pelan. Karena memang sudah tua, kekuatan sudah tidak mampu seperti dulu waktu dia masih muda. Cepat jalannya, tapi ketika usia sudah tua, lambat dia berjalannya.
wal wiqari fi sukakit tariq, dengan pelan dan tenang di lorong jalan. Sayyidina Ali ikutin aja nih. Ngikutin orang yang udah tua di depannya berjalan. Pikir Sayyidina Ali nih orang bareng nih kayaknya deh bakal sholat subuh berjamaah, biarin dah ane nungguin dari belakang. Wa mamarra Aliyun takriman. Nah, Sayyidina Ali tidak mendahului orang tua itu. Takriman, semata-mata memuliakannya. Akhlak yang ditanamkan Sayyidina Ali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang yang lebih tua darinya, sampai-sampai jalannya pun walaupun dia punya kepentingan, walaupun dia punya urusan yang harus dia laksanakan, tetapi pas ketika di hadapannya ada seorang orang tua, dia tidak bisa mendahuluinya. Kenapa? Takriman, memuliakannya. Dan itu salah satu akhlak yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Beda sama kita, bukannya ngedahuluin, senggol dikit, muter tuh laki-laki. Karena kita buru-buru, pas jatuh bukannya ditolong, Ki, sorry. Waduh, tuh anak zaman now. Tapi mudah-mudahan zaman now di sini bukan zaman di anak-anak yang ada di lingkungan kita, bukan anak kita tanamkan akhlak kepada Rasulullah, kepada orang tua seperti apa, yang lebih tua kepada anak yang di bawah umurnya seperti apa. Ajarkan akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semata-mata memuliakan orang tua itu, wa ta'ziman, dan mengagungkan, hatta hana waktu tulu isyamsi, sampai waktu keluarnya matahari hampir tiba. Sampai waktu keluarnya matahari itu hampir tiba. Mau muncul itu matahari. Karena lamanya melangkahnya itu orang tua. Sampai diikutin oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tidak didahuluinnya, dengan tenang mengikuti orang tua yang ada di hadapannya. Falamma dana syaihu min babil masjidi. Nah, tak kala sudah mendekati masjid orang tua, lalu di belakangnya Sayyidina Ali, lam yadkhul fi. Orang tua bukan belok ke masjid, malah lurus dia. Pikir Sayyidina Ali nih orang nih, biarin ini orang dipikir mau tujuannya sama ke masjid. Tapi setelah sampai di depan masjid, bukan belok masuk ke pintu masjid, ini malah lurus. Fa'alima Ali annahu minan nasara. Rupanya orang tua itu yang diikuti oleh Sayyidina Ali adalah orang tua yang beragama Nasara. Orang Nasrani rupanya. Fadakhalal masjidah. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah masuk masjid. Fawajada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masuk ke masjid melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku. Akhirnya Sayyidina Ali mengikuti sholat, lalu takbir Allahu Akbar, kemudian ruku, mendapatkan 1 rakaat. Kecuali kalau imam sudah berdiri tegak, iktidal, bangun dari ruku, maka tidak menjumpai 1 rakaat pun bagi orang yang mengikuti imam. Falamma faragha min sholatihi. Ketika sholat telah selesai, para sahabat bertanya-tanya. Sayyidina Ali nggak tahu kondisi sholat subuh yang dilaksanakan oleh Rasulullah bersama sahabatnya. Selesai sholat, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, lima tawalta ruku'a fi hadhihi sholat, ma kunta taf'alu misla hadha. Kata sahabat, Ya Rasulullah, mengapa Anda membuat lama
kondisi ruku pada sholat kali ini tidak seperti biasanya. Ya Rasulullah, baru kali ini saya melaksanakan sholat subuh bersama engkau ya Rasul. Rukunya paling lama. Kata sahabat. Waqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma raka'tu, kata Rasul, saat aku ruku, wa qultu subhana rabbiyal azim, lalu aku membaca subhana rabbiyal azim, kama kana wirdi, ketika aku hendak mengangkat kepalaku, an arfa'a ra'si, ja'a Jibril alaihissalam, lalu datang malaikat Jibril. Setelah aku membaca subhana rabbiyal azim dalam ruku, lalu ketika aku ingin mengangkat kepalaku bangun dari ruku, ja'a Jibril, Jibril datang. Wa wadha'a janahahu, menebarkan sayapnya di punggungku, seolah-olah memegang. Sayapnya malaikat Jibril itu ditaruhnya di punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bisa mengangkat punggungku bangun dari ruku, sedangkan sayapnya malaikat Jibril itu menaruh di atas punggungku, sehingga aku tidak bisa mengangkat badanku untuk iktidal. Wa akhazani tawilan, dengan masa yang begitu lama, dengan waktu yang begitu lama, malaikat Jibril menyimpankan sayapnya di punggungku. Falamma rafa'a janahahu, ketika aku mengangkat kepalaku bangun dari ruku, faqalu lima fa'ala hadza, lalu para sahabat bertanya lagi, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Apa yang terjadi, kata sahabat? Ma sa'altuhu an zalik, aku tidak menanyakan hal itu. Kenapa bisa lama? Kenapa malaikat Jibril itu menaruh sayapnya di atas punggungku? Kata Rasulullah, ma sa'altuhu an zalik, aku tidak menanyakan hal itu. Kenapa malaikat Jibril menaruh sayapnya di atas punggungku? Fahadara, lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan alasan kenapa malaikat Jibril menaruh sayapnya di atas punggungnya Rasulullah sehingga Rasulullah tidak bisa mengangkat kepalanya dari ruku. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, inna aliyan, bahwasanya Ali kana yasta'jilu lil jama'ati, sesungguhnya Ali keluar dari rumah berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah itu lijan. Yasta'jilu, tergesa-gesa, pengen buru-buru. Falaqiya syaikhan Nasranian, tetapi di tengah jalan ia bertemu dengan orang tua yang beragama Nasrani. Walam ya'lam, dan ia tidak mengetahui bahwa orang tua itu adalah Nasrani. Fa akramahu, Sayyidina Ali tidak mendahului orang tua itu, takriman wa ta'ziman, dengan arah memuliakannya dan mengagungkannya, dan itu bagian daripada akhlak. Li ajali syaibatihi wa ma marra alaih, Sayyidina Ali menghormati orang tua tersebut karena ia usianya tua, karena dia orang tua, dan Ali tidak mendahului atau melewati orang tua itu. Ketika saat itu di dalam hatinya Sayyidina Ali ada hormat kepada orang yang lebih tua.
memuliakan orang yang lebih tua, mengagungkan orang yang lebih tua dengan adab dan akhlaknya, maka fa'amarani Allah Ta'ala, Allah memerintahkan kepadaku, kata malaikat Jibril gitu, an akhuzaka fir ruku, untuk memegangmu di waktu ruku, menahan punggungmu di waktu ruku sehingga kau tidak mengangkat kepalamu bangun dari ruku, karena aku tahan dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yudrika ma'aka ala salatil fajri, hingga Ali mendapatimu untuk sholat fajar, sholat subuh. Sehingga Sayyidina Ali bisa menemukan sholat berjamaah bersama Nabi ketika Rasulullah dalam keadaan ruku dan dengan masa ruku yang cukup lama, hampir mau terbit matahari. Dan bukan hanya saja itu wahai Muhammad Rasulullah, bukan hanya saya yang diperintahkan oleh Allah untuk menahan punggungmu dengan sayapku agar kau tidak dapat mengangkat kepalamu dari ruku. Akan tetapi wa amarallahu ta'ala Mikail, tetapi Allah juga memerintahkan Mikail ayyakhuza syamsa, memerintahkan untuk menahan matahari bijanahihi, dengan sayapnya, hatta la tatlu'a bi hurmati Ali radhiyallahu taala, agar tidak terbit karena untuk menghormati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini keistimewaan dan karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karena Sayyidina Ali menghormati orang yang lebih tua meskipun ia beragama Nasrani. Dan Sayyidina Ali tidak mengetahui akan hal itu, mengejar melaksanakan sholat subuh berjamaah, tapi memuliakan, menghormati, mengagungkan orang yang lebih tua daripada kita, Allah akan memuliakan. Kita memuliakan, menghormati orang yang lebih tua, Allah akan membalas ke kita dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Contohnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dengan menghormati, memuliakan dan mengagungkan orang yang lebih tua, Allah memuliakannya. Dan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memuliakan Sayyidina Ali dengan cara menahan punggungnya agar tidak mengangkat kepala dari rukunya. Dan malaikat Mikail pun diperintahkan oleh Allah untuk menahan matahari agar tidak bergeser, diam di tempat selama Sayyidina Ali karamallahu wajhah memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua. Waktu berhenti saat itu. Matahari tidak bergerak karena malaikat Mikail menahannya untuk memuliakan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karena beliau telah memuliakan, menghormati orang yang lebih tua. Semoga kita bisa mencontoh daripada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa rahimul ladzi yarhamu nafsahu wa ahlahu khassah, walakinnar rahima alladzi yarhamul muslimin. Rasulullah bersabda, tidaklah orang yang penyayang itu adalah orang yang hanya sayang pada dirinya dan keluarganya saja. Bukan. Yang disebut dengan orang penyayang, orang yang memiliki jiwa dan hatinya penyayang, bukanlah orang yang menyayangi dirinya dan keluarganya. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Yang disebut penyayang adalah orang yang penyayang itu orang yang sayang kepada semua orang Islam. Orang penyayang itu adalah orang yang menyayangi orang Islam, bukan hanya untuk menyayangi diri kita. Kita sayang kepada diri kita sehingga kita berusaha supaya sehat dengan menjaga pola makan,
Dengan berolahraga itu tanda sayang kita terhadap diri kita, sampai-sampai kita berusaha untuk menjaga kesehatan. Dan bukan juga sayang kepada keluarga kita saja yang disebut dengan penyayang. Mencurahkan perhatian dengan kasih sayang, dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga, bukan itu. Tetapi orang yang penyayang adalah orang yang menyayangi semua orang Islam. Dan itu kualitas iman yang sebenarnya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masaha ala ra'sil yatim." Siapa orang yang mengusap kepalanya, mengusap kepala anak yatim. Man, siapa orang masaha, mengusap ala ra'sil yatim, kepala anak yatim, kana lahu bikulli sya'ratin, maka ia berhak untuk setiap rambut yang dilalui usapan tangannya, tamuddu 'alaiha yaduhu nuran yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk setiap rambut yang dilalui oleh tangannya mengusap kepala anak yatim. Dia berhak mendapatkan cahaya, mendapatkan sinar cahaya pada hari kiamat. Dikala itu di hari kiamat ada namanya kondisi dalam kegelapan. Setelah berada di padang mahsyar 1000 tahun, lalu digiring oleh malaikat ke tempat yang penuh dengan kegelapan. Tidak ada sesuatu yang paling menyakitkan dalam kegelapan kecuali kegelapan di hari kiamat. Dan saat itu kita butuh penerang. Dan mengusap kepala anak yatim, dia berhak mendapatkan nur cahaya hari kiamat. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikayat. Qala, berkata Aliun, Sayyidina Ali karamallahu wajah, jaa, kata Sayyidina Ali, ia menceritakan seorang laki-laki datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki itu menghadap Nabi seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asaitu fatahhirni, ya Rasulullah, aku telah melakukan maksiat. Fatahhirni, maka sucikanlah aku. Qala, lalu Rasulullah bertanya, wa ma isyanuka, maksiat apa yang telah kau lakukan? Qala, maka laki-laki itu berkata, astahyi min an akula, ya Rasul, aku malu mengatakannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan marah, atastahyi minni, engkau malu kepadaku untuk memberitahukan maksiat apa yang kau lakukan? Walima lam tastahyi minallah, dan mengapa engkau tidak malu kepada Allah ketika kau melakukan maksiat itu? Aku bertanya, maksiat apa yang kau lakukan? Kau menjawab, aku malu mengatakannya. Tetapi kau tidak malu melakukan maksiat itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah marah. Kum, berdirilah. Fakhruj, keluar kamu. Min indi, dari sisiku, hatta la tanzilan naru alaina. Aku tidak mau Allah turunkan sisaan kepada kami. Fakharaja rajulu, maka keluarlah laki-laki itu dari
hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaiban wa aisan wa bakian, dengan perasaan rugi, perasaan putus asa dan menangis. Ia pergi dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Jibril alaihissalam, lalu malaikat Jibril alaihissalam datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, lima ayasta al-ashi." Wahai Muhammad, mengapa engkau membuat putus asa laki-laki itu? Mengapa engkau membuat putus asa kepada orang yang berbuat maksiat? Kafaratun lizunubi, padahal ia mempunyai kafarat, padahal dia mempunyai penghapus dosa terhadap apa yang dia lakukan. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kenapa engkau membuat laki-laki itu jadi putus asa? Padahal laki-laki itu mempunyai kafarat, mempunyai penghapus akan dosa-dosa yang ia pernah lakukan. Wa in kanat kasirah, walaupun dosanya itu sangat banyak, maka kafarat itu penghapus dosa. Dia mempunyai penghapus dosa meskipun dosanya itu banyak. Punya penghapus dosa-dosa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wa ma kafaratuhu?" Apa penghapus dosa untuk dia? Apa penghapus dosa dia? Apa kafaratnya? Maka malaikat Jibril menjawab, "Lahu sobiyun saghirun." Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ia mempunyai anak kecil." Laki-laki itu yang mengadu dia melakukan maksiat. Lalu kau bertanya, maksiat apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, "Aku malu." Lalu engkau Muhammad membuat dia putus asa, padahal dia punya kafarat, punya penghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan dosa itu. Tapi dosanya bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya penghapus dosa. Ya, penghapus dosa itu kafarat yang dia punya. Dia memiliki seorang anak kecil. Dia punya anak kecil. Fa iza dakhala fi baitihi, di rumahnya dia punya anak kecil. Apabila laki-laki itu pulang masuk ke rumah, anak kecil itu menyambutnya. Fayadfa'u ilai syai'an, lalu laki-laki itu berikan sepotong roti, sepotong makanan, atau sesuatu yang dapat menyenangkan tuh anak dah. Misalkan kita pulang dah dari mana-mana, misalkan ibu-ibu ya, paling rajin ibu-ibu ngaji, ngadirin pengajian syukuran, pengajian akekah, pengajian gunting rambut, pengajian syukuran rumah, tahlilan. Kalau pengajian biasa atasnya kan rada kecil. Kalau pengajian yang gede-gede tuh seperti kayak pengajian syukuran, atasnya rada gemukan dikit dah. Tujuannya apa? Nyenengin anak yang di rumah. Nah, pas ketika dimana kita selesainya melaksanakan acara itu, kita membawa sesuatu dari luar masuk ke dalam, itu melihat perubahan wajah anak. Kita disambut oleh anak. Lalu kita membawakan sesuatu untuk anak, berubah suasana hati anak menjadi senang. Maka apa? Fa iza farihas sabiyyu yakunu kafaratan lizanbi. Maka ketika anak kecil itu bergembira, ketika anak kecil itu senang, karena kita memberikan sesuatu yang membuat ia menjadi senang, jadilah hal itu sebagai kafarat bagi dosanya. Kita memberikan sesuatu makanan, pulang dari mana-mana, membuat anak yang ada di rumah, anak kecil,
berubah suasana hatinya menjadi senang. Ketahuilah wahai ibu-ibu, itu jadi kifarat dosa ibu. Maksiat ibu kepada Allah itu bisa dihapus dengan penghapus dosa. Memberikan makan kepada anak setelah kita pulang dari mana-mana, lalu kita membawa sesuatu untuk anak kecil yang ada di rumah kita, yang tadinya perasaannya biasa, pas ketika melihat kita datang dengan membawa sesuatu, berubah suasananya menjadi senang dan gembira. Maka itu jadi kifarat kita tuh, penghapus dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu cabang iman yang ke-75. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, menghormati orang yang lebih tua dari kita, menyayangi orang yang lebih muda dari kita, dan kita juga memberikan hak orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu. Mudah-mudahan cabang iman yang ke-75 bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah selamatkan hidup kita dunia wal akhirah, selamatkan keluarga kita, selamatkan lingkungan kita, dan kita dalam keadaan husnul khotimah di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.